Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, sekarang saya akan menjelaskan tentang kehidupan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari atau dikenal dengan Syekh Ibnu Athaillah, pengarang kitab Hikam. Beliau adalah seorang sufi yang mempunyai nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Abdul Kari bin Athaillah. Sedangkan nama As-Sakandari di belakang namanya adalah nama julukan karena beliau tokoh sufi yang berasal dari Iskandaria. Beliau dilahirkan di Iskandaria pada tahun 658 Hijriah dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang taat beragama. Kemudian kehidupan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sebagai anak yang hidup dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang taat menjalankan agama. Tentunya ilmu yang pertama dipelajari dan dialami adalah dasar-dasar ilmu agama, baik itu yang diberikan oleh orang tuanya maupun yang diberikan neneknya. Karena neneknya juga seorang tokoh sufi dari Iskandaria. Di antara ilmu-ilmu agama yang pernah dipelajari Syekh Ibnu Athaillah seperti ilmu fikih, tafsir, hadis, tauhid, dan ilmu alat lainnya. Dengan dimilikinya dasar-dasar ilmu agama tersebut, membuat dirinya terlalu fanatik terhadap ilmu yang pernah dipelajari tersebut dan menolak terhadap ilmu tasawuf. Beliau terlalu fanatik terhadap ilmu fikih. Tapi setelah beliau mengamalkan ilmu yang pernah dipelajari dan banyak bergaul dengan para ulama dan tokoh-tokoh sufi, akhirnya beliau mulai tertarik kepada ajaran dan sekaligus mempelajarinya. Ajaran tasawuf yang tertanam pada diri Ibnu Athaillah banyak diperoleh setelah beliau mengamalkan ilmu agama yang dimilikinya. Dengan seringnya bertemu dengan para sufi yang pada akhirnya dapat merubah pola hidupnya dan mengikuti kehidupan para sufi. Di antara guru-gurunya adalah Syekh Abul Abbas Al-Mursi, Syekh Nadruddin Al-Munir, Syekh Syarafuddin Ad-Dimyati, Syekh Al-Muhil Al-Mazani, dan Syekh Samsuddin Al-Asfahani. Itu adalah guru-guru beliau, Syekh Ibnu Athaillah. Setelah beliau punya dasar agama yang kuat dan sudah memperoleh ajaran tasawuf dari para gurunya tersebut, kemudian beliau pindah ke Kairo, Mesir dan mengajar tasawuf pada murid-muridnya di Universitas Al-Azhar. Dan di antara murid-muridnya ada yang menjadi ulama terkenal seperti Imam Taqiyuddin As-Subki, kemudian Abul Abbas Ahmad bin Malik dan Daud bin Bahla. Kemudian pokok-pokok pikiran Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sebagai berikut. Sebagai seorang sufi yang semula membenci terhadap ajaran tasawuf, ada beberapa pokok-pokok pikiran yang dikembangkan oleh Ibnu Athaillah. Di antaranya adalah yang pertama, konsep tasawuf yang dipakai oleh Ibnu Athaillah banyak mengambil dari ajaran Saziliyah yang terhimpun dalam 5 asas, antara lain takwa kepada Allah secara lahir dan batin, mengikuti sunnah dalam perkataan dan perbuatan, menolak kekuasaan makhluk dalam penciptaan dan pengaturan, ridha kepada Allah baik dalam keadaan sedikit maupun banyak, selalu ingat dan bersama Allah baik dalam keadaan senang maupun susah. Ajaran yang kedua, yaitu ajaran pokok tasawuf Ibnu Athaillah adalah sebagai berikut. Peniadaan kehendak dibanding kehendak Tuhan, pengaturan manusia dibanding kehendak Tuhan, pengaturan manusia dibanding dengan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, untuk menegakkan adab sufi dan kehalusan akal budi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hanya kehendak dan daya Tuhanlah yang ditegakkan dalam setiap pembicaraan tasawuf. Kemudian banyak sekali karya-karya Syekh Ibnu Athaillah. Selama hidupnya ada beberapa karya tulis yang dihasilkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di antaranya yang pertama, kitab Hikam. Karya ini adalah yang paling terkenal yang pernah ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah, karena kitab itu pernah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, antara lain Turki, bahasa Spanyol, Inggris, Melayu, Urdu, dan juga pernah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Indonesia. Di samping kitab tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, kitab tersebut juga ditulis dengan bahasa yang amat sederhana dan memuat 42 buah kalimat yang mengandung hikmah sufi.
Kitab yang kedua yaitu At-Tanwir fi Isqati Tadbir. Kitab ini pernah dicetak beberapa kali karena kitab ini memberi petunjuk-petunjuk kepada mereka yang ingin selalu bersama Allah dan hal-hal yang mengganggu. Yang ketiga yaitu Lataiful Manan atau disebut Lataiful Minan fi Manaqibis Syekh Abil Abbas Al-Mursi wa Syekh As-Sazili. Kitab ini menguraikan tentang sejarah, usul-usul para pemimpin dan ajaran-ajaran tarekat Sadiliyah yaitu Syekh Abul Abbas Al-Mursi dan Abu Hasan As-Sazili. Kemudian yang keempat, kitab Tajul Arus Al-Hawi Litahdibin Nufus. Kitab ini menguraikan berbagai ajaran dan penjelasan yang berkenaan dengan kehidupan sufi. Kemudian yang kelima, kitab Al-Qasdul Mujarrad fi Ma'rifatil Ismil Mufrad. Kitab ini menguraikan tentang Tuhan, sifat, asma, af'alnya, dan cara pencapaian ma'rifat. Yang keenam, kitab Miftahul Falah wa Misbahul Arwah. Kitab ini menguraikan pokok-pokok ajaran tentang riyadhah dan mujahadah dalam zikir, uzlah, khalwat, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mungkin itu saja karya-karyanya. Kemudian wafatnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau meninggal dunia di Kairo, Mesir pada tahun 709 Hijriah dan dikuburkan di kaki bukit Muqattam atau disebut Bukit Muqattam. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, membawa berkah bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga yang mendengarkan selalu Allah ridhoi segala hajatnya, dan dikabul segala hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.